akhir dunia ini kan, ketika lembaran-lembaran tidak ada pun tapi masih ada yang hafal Al-Quran, anak-anak yang kalau saya katakan secara pribadi ya pilih oleh Allah lah ya gitu. Karena kemarin pun saya lihat ada tuh masih di bawah 9 tahun tapi dia hafal 500 hadis, hafal Al-Quran tanpa dilihat, tinggal kita sebutkan aja, tinggal kita bacakan, dia tahu ayat keberapa, artinya apa, semuanya tahu. Itu ada di pondok pesantren di Banten, tahu semua. Itu di bawah umur 9 tahun. Coba saya share ke para pendeta ya, saya kepingin tahu nih pada masuk enggak nih. Kemarin tuh ada yang namanya akun Baginda. Nah ini dia kerjanya cuma menghujat aja bang, menghujat muslim, sampai ngatain muslim itu katanya kalau bangkai apa, kalau mayat itu bisa dinikahi atau apalah, banyak itu dia menghujat di situ. Ya, nah ini dia, mau masuk nggak dia ke sini? Izin follow ya bang, apa yang ada di komen. Tapi tadi bang, kanda-kandaku semua, kurunda-kurundaku, tadi ada yang menarik loh. Coba kita bahas sejarah dari Yesus ini. Kita ambil sejarah daripada Bible itu sendiri, sebelum ada catatan-catatan Paulus dan juga catatan dari Yohanes, Lukas, Matius itu, selama Yesus masih hidup. Coba abang-abangku kalau ada yang boleh menceritakan sebagai cerita dongeng lah. Bang Laskar, Bang Secangkir Madu, Bang Ilusi, Bang Lujual, Bang Fakir, Bang Pelaut, atau Bang Hos, Bang Alim. Iya. Aduh, gini bang ya, kalau mau cerita tentang Paulus bang, abang Restan, malas aku bang, jijik bang, hitam mula, pendek, botak lagi, malas aku mau ceritakan Paulus tuh. Anak zina lagi gak punya bapak dia. Apa yang dikatakan si Nonton memang betul, itu kitabnya orang itu. Oh, tapi bukan punya orang Kristen, itu punya orang Yahudi. Kristen itu cuma mengaku aja.
bahkan kata Allah pun itu di Bible kita yang original jangan bilang itu tidak ada kata Allah ya. Terus adapun Kristen itu bukan agama tapi politik dari Paulus karena dia salah satu musuh dari Amerika. Itu yang saya tahu, saya tahu ya di sejarah. Dan ada kaitannya dengan cintanya yang ditolak, cintanya Paulus berhubungan dengan apa tuh? Mungkin sedikit kita berbagi ilmu ya bang-abangku ya. Iya betul abang. Ya silakan abang. Mungkin apa yang abang tadi bang Laskar apa siapa ya bertanya tentang apa itu Injil sebelum catatan-catatan dari Paulus abang ya. Mungkin kita kutip dulu bang ya di dalam Yohanes 17 nomor 8 bang. Di situ tertulis bang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di situ perkataan Yesus jelas bang, Yesus adalah seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah. Dan tidaklah dari situ bang ya, sebenarnya Yesus semasa hidupnya juga tertulis bang di dalam Alkitab bahwa Yesus telah mengajarkan Injil. Yes, kita ambil di dalam Matius 4 nomor 23 bang ya. Nah, nanti untuk orang-orang Kristen kalau mau membantah saya silakan naik bantah saya pakai. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ingat ya orang-orang Kristiani ya. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat yang kita kenal dengan kata sinagog atau bait suci dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus di situ sudah memberitakan, mengajarkan tentang Injil. Perlu kita pahami bang, berarti tentang catatan-catatan dari Paulus, mungkin sebagian Muslim mungkin kita notabene-nya dalam keimanan Muslim, mungkin kita nggak mengakui bang, jika catatan-catatan Paulus itu adalah Injil. Saya tambah satu ayat lagi bang, saya pertegas bang di dalam Markus bang. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jelas bang, di ayat-ayat yang aku tunjukkan tadi, jika selama Yesus masih hidup, Yesus sudah memberitakan Injil sesuai dengan perkataan Yesus. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ayat itu sudah nggak bisa dibantah lagi bang. Berarti Yesus adalah penerima firman, dan firman dari Allah telah disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu Yesus sendiri memberitakan Injil ke kota-kota di Yerusalem supaya mereka percaya bahwa aku telah datang. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Rumah-rumah ibadat itu apa sih bang? Mungkin sedikit kita berbagi ilmu, yaitu sinagog, bait Allah. Orang-orang yang tidak bersunat bang, haram hukumnya untuk memasuki sinagog. Karena ke-12 murid Yesus yang di dalam Islam kita kenal dengan nama Hawariyun, mereka orang-orang bersunat bang. Yang perlu kita pahami, mereka orang-orang yang bersunat. Karena orang yang tidak bersunat haram hukumnya untuk memasuki sinagog. Saya punya bukti, saya punya dalilnya. Jika ada OTN yang mau naik, silakan bantah saya sama ilmu. Mungkin sedikit bang yang saya sampaikan, silakan abang-abangku yang mau menambahkan lagi. Silakan dilanjut abang-abangku biar ada OTN yang naik.
Jadi saya sambungkan sedikit Bang narasinya. Silakan abang, silakan. Begini abang-abangku, saudara-saudara Kristen, sekali lagi saya mengajak Anda untuk membuka akal, meninggalkan iman, bukan meninggalkan ya. Simpan iman kalian, bawa akal ke atas. Yang diimani atau yang dipercayai oleh saudara-saudara Kristen ini, sejauh ini yang saya pelajari, yang saya amati itu ada dua hal Bang, yang paling mendalam sekali itu ada dua hal. Yang pertama, mereka itu mengakui bahwa Bapa mengaruniakan anaknya ke atas dunia itu untuk mati terkutuk menebus dosa manusia. Yang pertama, karena Yesus ini baru ada di perjanjian baru. Seharusnya nubuatan bahwa Bapa mengaruniakan anaknya ke dunia untuk mati menebus dosa manusia atau menjadi tumbal, itu seharusnya nubuatannya sudah ada di perjanjian lama. Lalu yang kedua, yang paling mereka imani, yang paling mereka percaya itu adalah hukum kasih tadi itu Bang. Yang tadi Bang Fakir ilmu jabarkan di Matius 22 ayat 37 itu. Hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Jadi bagaimana sebentar abang-abangku, anakku ini aduh. Jadi berbalik pada yang poin kedua tadi, saudara-saudara Kristen juga mengimani, mempercayai bahwa Bapa mengaruniakan anaknya ke atas dunia itu untuk menyampaikan segala firman dari Bapa itu, yang isinya berupa perintah, ajaran, nasihat yang firman disampaikan itu. Salah satunya adalah itu tadi, ajaran kasih yang paling mereka percayai, bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Itu bagaimana Bang? Pertanyaannya, bagaimana cara saudara Kristen memperlihatkan atau menunjukkan bahwa dia sudah mengasihi Tuhan itu? Yesus berkata di 1 Yohanes 5 ayat 3 tadi itu, inilah kasih itu, bahwa engkau mentaati perintah-perintahku, karena perintahku itu tidaklah berat. Lalu kalau kita jabarkan, selama Yesus masih hidup, menyampaikan firman-firman dari Tuhan itu, karena segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Apa saja ajaran-ajaran itu, apa saja perintah-perintah itu. Yesus lagi mengakui bahwa aku datang hanya untuk menggenapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu hukum Taurat, bukan untuk membatalkan. Ini sebelum adanya catatan-catatan Paulus itu. Jadi bagaimana sih akal saudara-saudara Kristen kita ini berpikir dengan munculnya sosok seorang lelaki botak yang mengakui sebagai rasul, mengakui dirinya, mengangkat dirinya sebagai rasul, dan membatalkan semua, dan mengajak mereka meninggalkan ajaran Yesus Kristus yang dalilnya tadi dibacakan di Ibrani 6 ayat 1 itu. Jadi apapun ajaran Yesus yang saudara Kristen mengakui sebagai pengikut Yesus, itu terbantahkan oleh Ibrani 6 ayat 1. Paulus mengajak Anda, mengajak saudara Kristen meninggalkan segala ajaran dan meninggalkan kepercayaan kepada Allah. Itu bagaimana itu Bang? Kalau bisa Bang Fakir tadi ulangi Ibrani 6 ayat 1 itu memang cukup mutlak. Ayat itu memang apapun dalil yang dikeluarkan itu tetap terbantahkan oleh satu ayat itu.
Lanjut abang-abangku, Bang Laskar, Bang Secangkir Madu, Bang Pelaut, lanjut Bang Pelaut. Ini guruku nih Bang Pelaut ini. Lanjut aja dulu bang. Lagi hujan di sini bang. Laskar, connect. Saudaraku, guru-guruku, aku izin turun dulu ya, ada tamu. Oh iya bang, iya bang. Ya silakan. Ya, salam ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Laskar. Bagaimana? Silakan lanjut. Nggak ada oten sepi lagi. Ya, otennya udah kabur. Ya biasanya dia Bang Lontong. Tumben malam ini dia agak lemes. Takut sama kamu paling lemes di sini. Biasanya Hmm? menghujat biasanya bang, di komal-komal lain menghujat. Takut sama ini kali. Enggak, dia tuh yang penting kita tidak memulai, biasanya begitu. Kalau kita bawaannya halus, ya mereka itu halus. Ini Bang lu jual siapa ini? Assalamualaikum Bang lu jual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odek Ini- juga namanya. Itu kan Kenapa akun untuk baru? iya akun baru untuk untuk itu aja, untuk konten gitu. Jadi Ini kacau kalau tahu oten yang siapa ini? kalau oten yang menghujat ya kita siap juga kan, jangan lemah lembut Iya. lah sama yang menghujat gitu. Betul. Tadi ini kan dari awal kan kita santai ya, jadi mereka juga bawaannya santai gitu. Oke Bang Rasta, makasih Bang Rasta. Siapa yang ngundang si Baginda itu nggak datang-datangnya itu, wah benar-benar menghujatnya bikin nyesak di jantung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Kamu sholat isya dulu abangku, monggo dengan dulu. Iya Bang Abdul Aziz. Aku di sini Semuanya- nomor sini. Saya izin turun dulu ya, mau nelpon konsumen dulu sebentar. Oke Bang, makasih Bang. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise kak di tempatmu? Ada sikit lah. ini Mana Abang Rasta dah picit-picit turun? orang sini. Abang Rasta turun, dia anaknya lagi Ya, okey. lagi level dia. Seperti yang kita tengok hotel-hotel sekarang ni dah ketadusan idea untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran dan juga Islam. Sebab tu mereka mengeyel entah ke mana-mana, entah apa yang mereka katakan, kita sendiri pun tak faham. Sebab mereka dah ketadusan idea dah. Tiada cara lagi dah, sudah habis caranya. Kembali kepada teks asli asal Al-Quran lah. Lagi-lagi diulangi penaya perkara yang sama, pedofil lah. Lagi-lagi diulangi penaya perkara. Apa Ini lagi, ada sembah nih, batu nih lah. Bang Bocan nih. Bang Bocan. nih. Bocah. Bocah. Selamat malam Bang Bocan. Selamat malam.
Selamat malam saudara-saudari. Ya, Silakan. silakan Bang Bocah. Ada apa-apa untuk ditanggapi? Diskusi santai ya Bang Bocah. Saya belum mendengarkan apa-apa, jadi belum ada yang saya dengar. Ini abang-abang bicara apa? Seperti kami orang Islam lah kan. Nah, Kami Muslim tak mungkin mengambil kata-kata daripada kitab-kitab lain untuk dimasukkan di dalam kitab kami, sebab kitab kami itu keasliannya terlalu terjaga berbanding dengan Bible. Keasliannya, keluarannya, setiap kali keluarannya ada perubahan, ada yang ditambah, ada yang ditolak, ada yang dihilangkan. Nah, kalau yang menghilangkan itu yang gimana cara menghilangkannya? Yalah, ini kita nak buat ilmu perbandingan lah antara Bible dengan Al-Quran ya. Perbandingan. Sebagai contoh, kami Al-Quran, kami ramai penghafal-penghafal yang menghafal Al-Quran itu daripada kulit depan hingga ke kulit belakang. Sebab itu kami amat sukarlah bagi orang-orang non-Muslim untuk mengubah-ubah ayat, menambah-nambah ayat-ayat dalam Al-Quran, disebabkan kami menyimpan Al-Quran itu dalam hati kami, di dalam jiwa kami. Kami ingat apa yang ditulis. Hatta kalau Al-Quran ini telah terbakar seluruh dunia, tak ada lagi Al-Quran di dunia ini, Al-Quran masih boleh dibaca dalam hati kami. Kami boleh lagi membacanya sebab kami menghafal. Jika dibandingkan dengan Kristian, kalaulah Bible satu dunia ini tak ada, hilang, terbakar semuanya, rasa-rasanya bagaimana untuk Kristian untuk mengadakan balik kitab mereka itu? Itu jawapan. Ada yang dikatakan kami selalu menghina, mengenjel, menghujat. Sebenarnya kami tidak pernah menghujat. Kami tidak pernah menghina Yesus. Cuma kami bacakan kembali apa yang dituliskan di dalam Bible itu. Kami tidak menghina, bahkan kami memuliakan Yesus. Berbanding dengan kitab kalian menghina Yesus. Mati terkutuklah orang di tiang salib, apa lagi, benda-benda yang memalukan Yesus, menjatuhkan maruah Yesus, menghina Yesus. Sebab itu Al-Quran datang untuk memuliakan Yesus. Ya bang, silakan. Ya bang, ya memang bukan ketika ada dikatakan bahwa Yesus itu dihina, disalib, itu bukan karena menghinakan Yesus, tapi itu kan Yesus sendirilah yang menyuruh kepada murid-muridnya untuk menceritakan semua apa yang terjadi kepada dia, semua apa yang disaksikan oleh muridnya, disuruh oleh Yesus untuk mencatatkan semua itu, untuk menceritakan semua itu. Bukan karena dihina, tetapi karena Yesus sendirilah yang menyuruh menuliskan semua apa yang dialami oleh Yesus, apa yang disaksikan oleh murid-muridnya. Bukan dihina, tetapi Yesus yang menyuruh menjelaskan semua itu. Begitu.
Ya, Bang Bocah, sedikit Bang ya. Sedikit saya menanyakan Bang, karena di setiap Muslim selalu ditanyakan Bang, sudah bertanya-tanya. Bagaimana kalau Abang menjelaskan ya? Itu Bang, di Yohanes 1, ya kan? Yohanes 1 nomor 1 di situ Bang. Pada mulanya firman, firman bersama-sama Allah. Lalu firman itu menjadi Allah. Geser sedikit Yohanes 1 nomor 14 Bang. Firman itu jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, Allahnya itu di mana Bang? Tolong Bang jelaskan itu Bang. Ya. Apakah itu masih menyatu Allah itu? Apakah berpisah? Berpisahnya itu dari mana gitu Bang? Lah, Bang Bocah, begini, tolong Bang. jelaskan. Sebelum dia datang manusia ini, sebelum dia datang sebagai manusia, apakah abang tahu Allah itu di mana? Saya tanya dulu itu Bang. Ketika belum dia datang sebagai manusia, apakah abang tahu Allah itu ada di mana? Abang tidak tahu kan? Nah, ketika dia datang sebagai manusia, abang tanya lagi, di mana Allahnya? Sedangkan abang sendiri kan belum pernah melihat Allah. Bagaimana mungkin Anda menanyakan bahwa di mana Allah ketika dia manusia? Yang kita tanyakan itu kalau kita pernah melihat, lalu ketika dia datang sebagai manusia, kita tidak lihat. Baru kita bisa bertanya seperti itu. Ya begini saudaraku, karena orang Muslim itu kan sepintar-pintarnya orang Muslim itu kan belum bingung, belum jelas tentang pernyataan itu Bang ya. Tentang pernyataan itu belum jelas. Karena di sini Bang begini Bang. Di Yohanes 1 firman itu bersama-sama Allah. Lalu mengatakan firman itu adalah Allah. Nah, geser sedikit Bang, Yohanes 1 nomor 14. Di situ firman itu menjadi manusia. Lah, ketika menjadi manusia Bang, firman ketika jadi manusia, apakah Allah itu masih menyatu dengan firman? Apakah berpisah? Berpisahnya itu di mana gitu Bang? Tolong jelaskan Bang gitu Bang. Ya sebenarnya bukan berpisah hitungannya Bang, tetapi karena sih Bang. Karena ketika dia menjadi manusia kan dia sendirilah yang menyampaikan firman. Nah, yang berfirman secara langsung kepada manusia kan manusia itu sendiri. Yang kita sebut manusia Yesus itulah. Manusia itulah yang langsung berfirman, yang langsung berkata-kata kepada manusia. Makanya dikatakan bahwa pada mulanya firman itu, firman telah menjadi manusia, dan ketika menjadi manusia kan dia langsung, manusia itulah yang langsung berfirman kepada manusia, berfirman kepada para muridnya. Itulah yang disaksikan oleh murid-muridnya. Makanya mereka tulis dalam kesaksiannya bahwa pada mulanya itu didengar oleh para nabi terdahulu, itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu kata para murid-muridnya yang menyaksikan firman yang hidup itu. Oh, berarti firman itu yang hidup itu bersama-sama Allah juga Pak? Iya, nah firman yang hidup itu kan yang menceritakan semua apa yang dahulu kala terjadi sampai dia datang sebagai manusia. Dialah yang mengajarkan manusia, memberikan teladan kepada manusia. Sebagaimana di dalam perjanjian lama kan Tuhan sudah berfirman bahwa aku sendiri yang akan memberitahu, mengabarkan, dan menyelamatkan. Nah, ketika dia memenuhi perkataannya itu kan dia datang sebagai manusia, sehingga dia langsung mengajarkan manusia, memberitahukan manusia tentang keselamatan itu. Ya, ketika Allah itu dan firman itu menjadi manusia Bang, lalu yang mengurus makhluknya itu di lautan, di langit, itu siapa kira-kira Bang? Lah, begini Bang, ketika firman itu menjadi manusia, apakah dia tidak bisa mengurus semua ciptaannya? Kan bisa, karena kekuasaannya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi walaupun dia menjadi manusia di Indonesia, bukan berarti dia tidak mampu mengurus semua alam. Karena kekuasaannya itu kan tak terbatas ruang dan waktu.
Kalau manusia ya jelas terbatas, tetapi kekuasaannya itu tidak bisa terbatas. Karena berbicara Kira-kira Bang, kuasanya ini itu Bang. berbicara dengan sifatnya yang Iya, maha. iya, iya. Iya, nanti begini Bang. Ketika dia jadi manusia, Allah dan Firman itu menjadi manusia. Kira-kira yang menjaga makhluk Bang ya, karena Firman itu Allah itu kan menciptakan langit dan bumi. Di situ kan di Bible menciptakan segalanya, menguasai segalanya. Lalu ketika dia jadi manusia, apakah masih tetap Bang mengawasi makhluk-makhluk yang ada di lautan atau makhluk-makhluk yang ada di dalam bumi atau di awan, terserah yang ciptanya. Apakah dia masih menguasai Bang? Gitu Bang. Ya benar Bang, ketika jadi manusia maka kekuasaannya itu tidak akan pernah lenyap Bang, tidak akan pernah hilang. Walaupun kita lihat bahwa dia jadi manusia, tetapi kekuasaannya tidak mungkin tidak mungkin hilang, tetap ada. Namun kita yang tidak bisa memahami, menjangkaunya. Oh, Jadi Kalau jadi yang maha kuasa itu, mohon maaf. itu Pak. Jadi yang maha kuasa itu Yesus apa Allah, Pak? ya kan Yesus dengan Allah itu kan Loh, satu. Yesus dengan Allah, berarti dua ya? Satu. Kan Yesus Oh, sudah satu. berkata, aku dan Bapa. Berarti satu. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Allah. Di mana? Kan Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Dia di dalam aku di dalam dia. Ketika Yesus berkata-kata, maka yang berkata-kata itu adalah Bapa. Karena yang bisa kita dengarkan berkata-kata kan Yesus. Nah, memang ketika dia Tapi ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata, sebagai manusia, memang Allah itu kan tidak bisa kita lihat. tapi kalau Yesus berkata begini, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika ditanya oleh orang Israel, berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya benar. Ketika dia berkata kepada orang Israel, karena dia kan sebagai pengajar di situ, sebagai pemberi teladan untuk mengajarkan kepada manusia bahwa Tuhan kita itu ada satu, Tuhan kita itu Esa. Ya, itu kata Yesus ya, bukan kata Allah itu. Benar. Yesus sudah menjawab begitu kan? Benar. Di dalam hal itu kan Yesus sebagai seorang. Dan Yesus itu tidak maha kuasa loh Bang. Loh, di Yesus mana tidak maha kuasa. Yesus sendiri yang bilang. tidak maha kuasa? Di mana dia? Yesus sendiri yang bilang. Terus Yesus, kamu maha kuasa? Oh tidak, saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan dari diriku sendiri begitu. Lah, ya betul. Berbicara Yesus mengatakan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya tidak bagaimana Bang Secangkir? Kemanusiaan sebagaimana walaupun dia berkata bahwa aku tidak berbuat apa-apa, tapi kan kenyataannya disaksikan oleh murid-muridnya. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mengatur alam. Dia Oh, itu bisa mujizat Bang. Dia bisa Berarti Bang, mengetahui seluruh isi hati manusia. iya. Bang, kalau bercerita tentang mujizat Bang, semua nabi itu punya mujizat Bang. Bahkan lebih hebat dong. Nabi Ibrahim Bang. Abraham itu Bang. Lebih hebat daripada Yesus. Betul Bang, lebih hebat. Abraham. Nabi Ibrahim Iya, itu burung Bang. Sudah dipotong jadi 4, diletakkan di 4 sudut Bang. betul Bang. Tapi kan Dia menyebut nama Tuhan satu kali dia bangun Bang. Iya. iya, Kalau yang ini Bang, kan memang yang saya heran, iya. Kalau saya heran Bang, ketika Yesus mendapatkan mujizat, menghidupkan orang mati hidup, orang mati hidup jadi Tuhan, atau orang mati itu hidup jadi Buddha, jadi apa, itu mujizat itu hebat Bang. Karena dia Bang orang Bang, hidup juga jadi orang Bang. betul. Kalau orang yang menjadikan seperti itu ya memang. Oh begini tadi ucapannya begini Yesus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu. Iya, tetapi Bapa yang ada di dalam Ada tetapi lagi ya.
Dia yang menyatakannya, dia yang berkata. Abang sendiri yang nambahkan loh ya. Loh, kan Yesus berkata. Nanti abang yang mempertanggungjawabkan itu. Karena Yesus bilang begitu. Iya, memang Yesus bilang begitu, tetapi kan Yesus berkata bahwa Bapa yang di dalam aku, dia Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus itu utusan begitu, Bang. Betul. Iya kan? Dia sebagai manusia, memang dia itu diutus untuk memberikan teladan kepada manusia, kepada umatnya. Sebagaimana janjinya di dalam Yesaya 43 bahwa aku sendiri, itu Allah sendiri yang berkata dalam Yesaya 43 bahwa aku sendiri yang akan memberitahu, mengabarkan dan menyelamatkan. Dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi hamba atau menjadi Mesias. Mesias itu yaitu manusia Yesus. Itulah yang disebut. Jadi abang percaya kalau Yesus itu sang juru selamat? Ya percaya. Tapi beliaunya nggak selamat loh, Bang. Loh, siapa bilang nggak selamat? Bagaimana mau jadi juru selamat? Beliaunya nggak selamat. Nyatanya kan dipanjung itu, di apa ini, disalib. Ya, yang dipancung itu kan manusia. Kenyataannya kan manusianya. Iya. Berarti manusianya bukan Tuhan ya? Iya betul. Kalau manusia. Oh iya betul, manusianya bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Manusianya kan namanya Yesus. Kalau Allahnya kan Bapa, berarti Bapaknya yang Tuhan, Yesusnya manusia, begitu ya? Iya. Udah betul itu, berarti. Ya udah clear. Yesus yang manusia dengan Yesus bagaimana lagi? Oh ya jelas beda. Yesus yang manusia itu hanya hidup 30 tahun. Hanya hidup. Nah, Yesus yang roh ini kan sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Sedangkan Yesus yang manusia ini hanya ada di tahun 1 Masehi sampai tahun 30 Masehi. Itu yang bersifat manusia. Tapi kan setelah 3 hari manusianya itu sudah hilang menjadi manusia yang mulia, manusia yang ilahi. Makanya dia hidup sampai sekarang, sedang mengawasi kita semua, sedang hidup sampai sekarang. Buset, di mana? Kan dalam Alkitab sudah dijelaskan semua oleh para saksi mata, para murid-murid dan para rasul menjelaskan. Gini Bang, ya. Iya, lanjut. Lanjut Bang Sangir Kopi. Kan kata Yesus sendiri kepada murid Petrus, lihatlah aku telah mati, namun lihat aku sudah. Ya, tadi abang bilang Rasul ya. Rasul itu apa Bang? Abang bocah, Rasul itu apa itu? Rasul kalau boleh tahu. Penyampai atau pemberi. Penyampai. Itu ketemu langsung dengan Tuhan apa enggak Rasul itu? Ya jelas, mereka kan ketemu langsung dengan Yesus. Nah di sini yang Tuhan siapa, yang Rasul siapa? Ya murid-muridnya itu ya Rasulnya. Kalau Yesus ya itu Tuhannya. Oh ya, berarti Yesus menyampaikan langsung sama Rasulnya tadi ya? Betul sekali. Jadi Rasul Paulus ketemu nggak sama Yesus? Lah, Rasul Paulus itu ditemui Yesus kan setelah kebangkitan dalam mimpi. Dia sudah bukan. Masuk akal nggak Bang? Ke surga, tetapi masuk akal nggak? Padahal cuma melihat saja, terus bisa keluar kata-kata yang ribuan kata begitu ya. Padahal cuma melihat saja. Ya betul. Terus bisa ada keluar dalil berapa ribuan dalil begitu. Masuk akal nggak? Memang itu tidak masuk akal Bang. Iya, tidak masuk akal. Iya betul, nggak masuk akal. Catat bahwa apa yang datang kepada Paulus itu memang benar-benar Tuhan, sehingga apa yang tidak masuk di akal kita itu bisa dipercaya oleh seluruh manusia, karena apa yang dikatakan oleh Paulus bukan dikatakan berdasarkan kemauannya sendiri, tapi karena dia dibimbing atau dituntun oleh Tuhan langsung untuk menjelaskan. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Berarti abang itu juga nggak masuk akal kata-katanya. Loh, ya. Bisa. Coba, menurut abang sendiri itu. Ya kan tadi nggak masuk akal.
Berarti abang bicara ini nggak masuk akal juga gitu. Memang nggak Ngapain masuk akal. juga Ya bicara? karena saya memang nggak masuk akal. Saya percaya bahwa Yang masuk akal gitulah kalau bicara itu. Kita kan sama-sama manusia, Bang. betul. Jadi yang masuk akal gitulah. Benar yang abang bilang tadi bahwa memang tidak masuk akal. Saya juga tidak masuk akal. Tapi Iya. saya percaya bahwa itu benar. Nah, bedanya kan abang tidak percaya kalau itu benar. Sedangkan saya percaya bahwa itu benar. Walaupun tidak dimasuk di akal saya. Itulah yang namanya iman, Bang. Mempercayai hal-hal yang goib, yang tidak pernah kita lihat namun kita percaya. Itu namanya iman, Ya. Bang. Terus abang percaya sama Tuhan apa sama Rasulnya? Ya, saya percaya sama Tuhan kan melalui Rasulnya, Bang. Oh, percaya sama Tuhannya. Kalau tidak ada Rasulnya, Kalau ketika Tuhan mengatakan begini, hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus abang mau nyembah siapa ini? ya jelas menyembah kepada Allah yang Esa. Berarti nggak nyembah Yesus ya? Lah, kalau yang saya pahami kan Yesuslah yang memberikan pengajaran itu kepada para rasul. Artinya Yesuslah Allah itu yang memberikan pengajaran. Oh, atau memberikan berarti Yesus salah firman itu. kepada Berarti Yesus manusia bohong itu. sehingga manusia- Berarti Yesus di situ bohong ya? Karena Yesus berkata Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu. di sini kan abang tidak mengerti dalam hal Yesus. Oh, sudah mengerti itu bahasa Indonesia, kok nggak ngerti gimana sih? Karena dia berarti kan abang tidak mengerti kalau Yesus itu sedang mengajari manusia, sedang memberikan pengajaran kepada manusia untuk Ajarannya apa aja, Bang? Ajarannya apa aja? Coba. ajarannya kalau ketika dia datang dia mengajarkan manusia untuk Berarti abang mengikuti ajarannya ya? Ini bagus ini. Ini bagus. satu-satunya Allah yang benar. Itu. Tapi kenyataannya abang menyembah yang mengutusnya. Lah, yang diutus dengan yang mengutus itu kan Itu sama gitu ya? menurut Oh, perkataan berarti yang kalau